para sobat, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama Mimin di sini. Film ini berkisah tentang seorang pria yang dapat menghentikan waktu. Apapun dapat dilakukan dengan kemampuan tersebut. Apalagi jika waktu bisa kamu kendalikan, hal-hal menarik atau konyol akan kamu bisa lakukan. Dan berikut kisahnya. Di awal film, terlihat Ben Willis dan Susie yang sedang bertengkar. Diketahui, baru saja Ben meminta mengakhiri hubungannya dengan Susie, hanya karena pria itu merasa tidak bisa membahagiakan pacarnya itu. Sebulan pun berlalu, dan kini Ben hanya bisa menetap dirinya kepada Susie, karena mantan pacarnya itu sekarang telah memiliki kekasih baru yang diketahui bernama Steve. Ben juga terlihat cukup menyesal karena telah memutus Susie tempo lalu, dan ia diberi saran oleh Sian yang merupakan sahabatnya untuk bisa mencari pacar baru agar tidak mengingat mantan pacarnya. Malam harinya, Ben nampak menghubungi Susie untuk mengajaknya balikan. Namun, ternyata mantan pacarnya itu sudah tidak tertarik dengannya. Apalagi, dia sudah berpacaran dengan Steve yang tidak akan ditinggalkannya begitu saja. Masih belum cukup dengan penolakan yang diterimanya, hatinya Ben kini kembali hancur setelah mengetahui bahwa mantan pacarnya itu malah mengaku pernah bercinta dengan pacar barunya. Sejak saat itu juga, Ben mulai depresi dan terbayang-bayang dengan sosok mantannya itu. Hingga suatu ketika, Ben mendapatkan pekerjaan baru sebagai karyawan penjaga sebuah toko. Dalam shiftnya, Ben bekerja dengan karyawan lainnya seperti Sharon, Barry, dan Matt. Namun, seperti biasa, Ben tetap masih belum bisa move on dari masa lalunya, dan ia kerap melamun di setiap aktivitasnya. Hingga pada akhirnya, entah apa yang mendasarinya, namun ketika ia melamun, seolah-olah waktu berjalan dengan sangat pelan melambat. Kemudian waktu pun berhenti, dan seperti hanya Ben seorang yang bergerak dengan bebas. Menyadari fenomena aneh tersebut, Ben seolah-olah tak ingin membiarkannya begitu saja. Dan ia yang sangat mengagumi tubuh wanita pun menggambari tubuh pengunjung di setiap kerjanya. Ketika sudah selesai dengan keseruannya, Ben dengan mudahnya tinggal merenggangkan jari-jari tangannya. Lalu semua pun berjalan seperti semula. Sebagai seorang pegawai baru dan memiliki pembawaan asik, tak mengherankan Ben dikerjai rekan kerjanya, terutama oleh Matt dan Barry. Bahkan ketika menatap Sharon dari kejauhan, ia justru diporotkan celananya oleh mereka. Meski Ben juga tidak tampak selalu mengambil serius aksi tersebut, nampaknya Ben juga sempat tertarik pada Sharon. Pria itu bahkan coba menghentikan waktu. Namun sayangnya, Sharon tidak terpengaruh dengan hal tersebut. Bahkan, ia tetap bisa berjalan walaupun gerakannya sedikit melambat. Sialnya, lagi-lagi Ben merasa kecewa. Matt mengaku akan mengencankan Sharon malam nanti, sekaligus juga menikmati kemolekan tubuhnya seperti biasa. Kini, seluruh pegawai sedang mengikuti pertandingan futsal, dan Ben kembali melancarkan aksinya dengan menghentikan waktu ketika bola yang ditendang Matt mengenai wajah sang manajer, hingga hidung manajer patah. Anehnya, saat Ben menghentikan waktu tersebut, saat itu juga ia mendapati adanya suara yang menarik perhatiannya, dan ternyata itu berasal dari seorang misterius yang nampaknya tidak terpengaruh oleh aksi Ben. Sosok misterius tersebut bisa bergerak dengan bebas setelah Ben menghentikan waktu. Di sana
dan sosok tersebut langsung kabur begitu saja. Ketika Ben mencoba mendekatinya, setelah merasa cukup dengan aksinya, Ben kembali mengembalikan waktu seperti semula. Dan kali ini dia mendapatkan kesempatan untuk mengantarkan pulang Sharon, karena Matt harus membawa manajer ke rumah sakit. Seolah-olah tidak ingin melewati kesempatannya untuk mendekati Sharon. Dalam perjalanannya, Ben sempat membawa wanita itu ke tempat makan. Dan disinilah akhirnya mereka mengobrol tentang dirinya masing-masing. Sharon mengaku kalau dia tidak ada hubungannya dengan Matt dan hanya sebatas teman saja. Sementara Ben mengatakan bila dirinya berkeinginan untuk menjadi pelukis terkenal. Langsung mendapati simpati dari Sharon yang mengaku ingin memiliki pasangan seorang pelukis. Badai diterjang ombak, mereka pun kini menjadi semakin dekat. Singkat cerita, hubungannya Ben dan Sharon sudah semakin dekat. Bahkan wanita itu sempat mengajak Ben untuk menjadi pasangannya di acara ulang tahun sang manajer. Tidak hanya itu saja, Sharon mengungkapkan kekagumannya kepada Ben dengan menciumnya. Ketika pulang kerja, sialnya sejak ciuman itu terjadi, malah kini Ben kehilangan kemampuannya untuk menghentikan waktu, yang dibarengi dengan semakin mudahnya ia tertidur, yang selama ini memang menjadi kendala besar dalam hidupnya. Alias, dia memiliki masalah dengan tidurnya. Keesokan harinya, Ben terbangun oleh telepon yang mengaku sebagai Bang Alex dari sebuah tempat galeri lukisan yang tertarik dengan karyanya. Sontak, pria itu bahagia karena bisa mendapatkan kesempatan untuk memajang karya lukisannya di galeri tersebut. Meski dia tidak menyadari bahwa yang didapatnya adalah telepon palsu dari Matt dan Barry yang ingin menjailinya. Ketika malam, Ben tanpa ragu mengungkapkan soal telepon yang didapatnya dari tempat galeri lukisan. Dan hal itu disambut bahagia oleh Sharon yang nampak sangat mendukung impian pacarnya itu. Keduanya pun kini berangkat bersama ke pesta ulang tahun sang manajer. Namun secara mengejutkan, di tempat tersebut ternyata ada Susie. Dan dari sini juga terungkap bahwa pacar Susie ternyata merupakan saudara dari sang manajer. Sialnya, ketika Ben sedang mengantri di salah satu toilet di tempat tersebut, ia malah didatangi oleh Susie yang mengaku menyesal mengajak balikan Ben tempo lalu, dan dia ingin kembali menjalin hubungannya seperti dulu lagi. Sontak, Ben pun terpaku dalam bimbang karena saat ini dia sudah memiliki Sharon. Namun di sisi lain, dia juga sadar ia masih mempunyai perasaan dengan mantannya itu. Susie yang sudah ingin kembali bersama Ben malah mencium pria itu yang sialnya ternyata dipergoki oleh Sharon hingga membuat perasaannya hancur dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Sama halnya dengan Sharon, perasaan Ben pun kini tak menentu dan sempat memandangi Sharon dengan penuh cinta hingga ia pun memutuskan untuk memajang lukisan Sharon di galeri yang telah dibuatnya tempo lalu. Ben juga sempat menyusul Sharon di tempat tinggalnya, berharap agar dia bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Sharon yang masih kecewa tidak mau mendengar sepatah apapun dari Ben, yang membuat pria itu kembali merasakan hatinya hancur karena seorang wanita. Di hari yang telah dijanjikan, Ben kembali berangkat ke galeri dengan penuh harap. Namun sayangnya dia baru saja mengetahui bahwa
selama ini dia telah dikerjai oleh temannya. Selama ini setelah ia bertemu langsung dengan Bang Alex yang mengaku tidak pernah menghubunginya, namun dalam kekesalannya, ia secara mengejutkan, Alex malah tertarik dengan lukisannya Ben, bahkan menawarinya untuk bisa memajang lukisan tersebut di galerinya. Jelas saja, Ben tanpa basa-basi menerima tawaran tersebut dan langsung memberikan undangan pameran galerinya kepada Sharon. Tibalah harinya yang telah dinantikan. Beberapa pengunjung galeri nampak mengagumi lukisan Ben, sedangkan Sharon yang baru datang di tempat tersebut langsung terkejut setelah mengetahui bahwa karya yang dipajang oleh Ben adalah lukisan tentang dirinya. Sharon sangat takjub atas apa yang telah dilakukan Ben pada dirinya, termasuk ketika Ben menjelaskan tentang Susie yang merupakan mantan pacarnya itu. Tak lama setelahnya mereka berciuman, lalu waktu pun kembali berhenti dan hanya Ben dan Sharon saja yang bisa menikmati momen indah tersebut. Ben pun langsung mengajak Sharon untuk keluar dari galeri dan memperlihatkan indahnya hujan api, salju yang berhenti melayang, dan mereka pun berciuman sambil mendengarkan kisah Ben mencari cinta sejatinya yang kini telah dia temukan, dan mereka pun pergi ke Jerman.